Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini kalian saya harapkan tetap semua pembelajaran kita lakukan secara daring. Kalau biasanya kita bisa lakukan dengan tatap muka, tapi dalam masa pandemi ini kita lakukan secara daring. Semoga kalian semua pada pagi hari ini tetap selalu dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran daring selalu bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian untuk memulai pembelajaran, Ibu pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk presensi, tadi linknya sudah Ibu kirim di WA Group. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini, nanti kita ditemani oleh observer, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Bisa diperkenalkan, Bu, untuk observernya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Nama saya Bu Ii Nuronia. Di sini saya selaku observer pembelajaran ini. Pada pembelajaran pagi hari ini tetap dengan mata pelajaran komunikasi bisnis. Kemudian untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu-minggu lalu yang sudah kita pelajari, menganalisis produk dan pelayanan dan juga melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Nah, untuk materinya sendiri di sini nanti kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya berkaitan dengan pelayanan dan SOP. Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini, nanti kalian dapat mendeskripsikan pengertian pelayanan dengan benar, kemudian dapat mendeskripsikan tujuan dan fungsi pelayanan pelanggan. Sebelum kita masuk pembelajaran yang pertama berkaitan dengan pengertian pelayanan, kita lakukan pretest dulu ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari produk, klasifikasi produk, dan karakteristik tentang produk. Nah, kemudian kita juga sudah belajar berkaitan dengan keputusan pembelian, di mana materinya kemarin tentang pengertian keputusan pembelian, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang dilalui dalam pengambilan keputusan pembelian, kemudian juga jenis-jenis keputusan pembelian, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kalau kalian ketahui tentang materi yang kemarin dalam keputusan pembelian, itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh setiap individu, dan setiap individu dalam mempertimbangkannya itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan dari faktor budaya, kemudian dari faktor keluarga, kemudian dari faktor sosial, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang pelayanan dan SOP. Apakah itu SOP? SOP adalah standar operasional prosedur. Jadi, setiap swalayan maupun toko itu menerapkan pelayanan berbeda-beda disesuaikan dengan SOP-nya masing-masing. Coba kalian amati dulu. Di situ ada pertanyaan, ketika kalian pergi ke toko atau swalayan, pelayanan apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, pelayanan apa yang didapatkan? Ketika membawa barang belanja yang banyak, biasanya diambilkan keranjang oleh pegawainya. Nah, dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian, mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Ketika kita mencari barang tertentu, pegawainya langsung tanggap untuk menunjukkan di mana letak barang tersebut. Kita lanjutkan kepada SOP. Nah, SOP tadi sudah Ibu singgung di depan. SOP itu merupakan
kepanjangan dari standar operasional prosedur yang pengertiannya adalah sistem yang disusun untuk memudahkan dan merapikan dan menerbitkan pekerjaan. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Apakah SOP setiap perusahaan itu berbeda-beda? Apakah SOP setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya, SOP setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dari perusahaan itu sendiri menerapkan SOP yang seperti apa. Ibu contohkan ya, misalkan kalian pergi ke Indomaret dan ketika kalian berada di kasir akan mendapat pelayanan yang berbeda dengan ketika kalian pergi ke Matahari. Nah, Ibu contohkan ya, kalau misalkan kita pergi ke kasir yang ada di Indomaret, pasti nanti kalian di sana ketika ada di kasir akan ditawari beberapa barang yang promosi. Kemudian selain itu, kalian mungkin akan ditawari beberapa barang, misalkan contohnya seperti pulsa. Kalau kalian pergi ke Matahari, nah di kasir itu nanti yang pertama dilakukan oleh kasirnya akan memutar jam pasir karena di sana SOP-nya tidak boleh melakukan pelayanan melebihi 2 menit. Untuk selanjutnya nanti ada tugas diskusi yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini tadi sudah Ibu bagi ya untuk kelompok-kelompoknya, sudah Ibu share melalui WA grup kalian. Kemudian tugas kalian itu apa saja? Di sini nanti kalian harus mengamati yang Ibu tampilkan, nanti kalian analisis, tentukan SOP pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh pelaku dalam video tersebut. Kemudian nanti kalian juga harus mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi sudah Ibu share berkaitan tentang LKPD dan modul. Nanti kalian bisa baca materinya dahulu. Nah, ini ya, nanti kalian buka LKPD yang ketiga, di situ sudah ada sedikit materi yang berkaitan dengan yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian di situ juga sudah ada instruksinya. Nah, nanti di sini diisi tugas kelompok, nama kelompoknya masing-masing, kemudian alokasi waktu dalam pengerjaannya 40 menit. Kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada soalnya. Untuk lembar jawabannya nanti dijawab di sini. Nah, yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk penilaiannya, nanti ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan penilaian sikap. Nanti ada dari aspek bekerja sama, rasa ingin tahu, dan kejujuran. Kemudian nanti juga ada penilaian dari hasil diskusi. Kita amati videonya dulu ya. Selanjutnya, silahkan nanti ketika kalian diskusi juga akan Ibu amati di WA grupnya. Saya juga akan masuk di sana untuk melihat siapa saja aktivitasnya atau keaktifan kalian di sana sudah berpendapat atau belum, nanti juga akan dinilai. Nah, untuk sekarang silahkan Zoom-nya kita matikan terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil dari diskusinya yang sudah dilakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban saya. Yang pertama, mengucapkan salam, senyum, dan sapa. 4, menawarkan barang yang sedang promo. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain ataupun sanggahan berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Saya izin menambahkan, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, untuk SOP yang belum disebutkan adalah menawarkan sistem pembayaran yang akan digunakan. Terima kasih.
Nah, memang tadi dari jawaban kelompok 4 ada beberapa jawaban yang belum disampaikan. Salah satunya adalah menawarkan sistem pembayaran yang akan digunakan. Nah, sedikit penguatan dari beberapa presentasi yang sudah kalian lakukan tadi. Dari jawaban tersebut sudah benar, tetapi ada beberapa yang masih belum lengkap. Nah, di sini kalau kita amati dari video yang sudah ditampilkan tadi, yang pertama ketika di swalayan itu SOP-nya yang pertama yaitu mengucap salam dan sapa. Nah, kemudian di situ juga SOP yang kedua adalah kepedulian terhadap konsumen. Jadi kepedulian itu dilakukan dengan mengambilkan keranjang, kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu. Nah, seperti itu. Yang kelima, berkaitan dengan pelayanan, yaitu menawarkan produk promosi agar konsumen berbelanja dengan lebih hemat. Yang keenam, di situ sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu menawarkan sistem pembayaran yang digunakan, baik penawaran menggunakan kartu debit maupun kredit. Dan juga tadi di dalam video itu juga ditawarkan apakah konsumen ingin melakukan penarikan uang secara tunai. Kita post test dulu ya. Waktunya sama seperti saat kita tadi melakukan pretest. Linknya sudah Ibu kirimkan juga ke WA grupnya. Silakan untuk melakukan post test. Kalau sudah, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah sudah paham semua? Sudah paham semuanya berkaitan dengan materi? Paham. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa pelayanan adalah tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Kemukakan oleh teman kalian itu benar. Nah, Ibu sedikit menambahkan, selain itu juga terdapat fungsi dan tujuan dari pelayanan. Fungsinya memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen, sehingga nanti tujuan dari pelayanan sendiri itu berdampak positif kepada perusahaan. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas apa itu negosiasi, kemudian unsur-unsur negosiasi itu apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih kalian sudah join pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya tutup